Oke, sahabat Gaspol, balik lagi bareng kita. Kali ini kita mau coba ngomongin yang terkait dengan branding ya. Jadi kalau mungkin beberapa belakangan inilah ya, kita sering dengar istilah branding gitu ya. Kira-kira apa itu branding ya? Dan nanti kita akan bahas secara detail. Gaspolting, humanis, inspiratif, bermanfaat. Subscribe bro, subscribe bro. Kita kedatangan tamu Bu Angelica Rosma. Selamat sore, sore ya. Jadi Bu Angelica Rosma ini biasa dipanggil Bu Ika ya. Bu Ika ini adalah dosen dari Institut Sciami, salah satu institut yang terkenal di Jakarta, bilangan Jakarta Pusat. Dan background beliau memang komunikasi, jadi cocok banget kita ngebahas branding bersama Bu Ika ya. Oke Bu Ika, ini kita mulai. Nah ini kadang tadi saya bilang banyak orang sering dengar nih branding, tapi nggak tahu tuh kayaknya nebak-nebak branding itu apa gitu ya. Dari silakan Bu, kira-kira penjelasan singkat dan padat lah ya, penjelasan santai ya. Santai ya. Sebelumnya sahabat Gaspol, senang sekali bisa berjumpa di sini. Terima kasih untuk tim Gaspol atas kesempatannya. Jadi kalau kita bicara branding, sebenarnya bicara sesuatu yang sifatnya keseharian. Saya lihat di tayangan Gaspol juga ada warung Gaspol ya. Iya. Kerjasama kita dengan UKM. Iya. Dan penting memang karena UKM kita perlu di endorse dari berbagai macam cara. Jadi dan itu kan sudah bicara produk, ya. Bicara produk berarti ada brand yang mau kita naikkan. Jadi brand itu berkaitan dengan produk yang dikeluarkan. Produk di sini ya bisa jasa, bisa produk dalam bentuk barang ya, apapun nanti jenisnya. Nah cuman kalau kita bicara branding, kita bicara proses komunikasi yang panjang gitu. Okay. Nah ini kadang-kadang orang mikirnya branding itu bisa nih gitu ya. Maksudnya dalam prosesnya itu kurang memahami tahapan-tahapannya ya. Kalau kita misalnya ngelihat huruf F-nya Facebook, itu udah ketahuan ya. Itu pasti Facebook lah gitu. Kalau ada kaosnya pemiliknya, ownernya, Pak Mark itu dia pakai, dia kemana-mana sosialisasi gitu ya. F-nya itu udah cukup, orang udah tahu gitu. Tapi untuk tertanam di benak kita itu kan Facebook itu udah berapa puluh tahun gitu ya. Jadi artinya kemudian yang kita lihat sekarang itu punya pembentuk faktor yang sangat panjang. Nah yang pertama itu kita bicara kualitas. Nah ini sebenarnya sama ya. Jadi maksudnya apapun produk kita orang akan melihat juga yang pertama tuh kualitasnya. Jadi kalau kita ingin brand kita dikenal, yang pertama kalau misalnya kita nih katakanlah kuliner. Kalau kuliner kita ternyata tidak cukup, kalau bahasanya itu apa ya, memuaskan lidah ya, bahasa ininya ya, dia cuma sekali aja pasti. Istilahnya ya asal tahu gitu asal ya, tahu, cukup ya. tahu, cukup tahu. Biar nggak penasaran. Biar nggak gitu penasaran. Apapun bentuknya, apapun kemasannya meskipun bagus sekalipun gitu. Jadi yang pertama kita bicara kualitas dulu. Kalau dia kuliner berarti dia bisa bertahan dari sisi kualitas, dari sisi kualitas gitu ya. Kemudian kita bicara bahwa dia memiliki kepercayaan, trust. Maksudnya begini, begitu ada produk bagus tapi kemudian ternyata ada cacat, ya, itu orang akan kehilangan trust. Makanya merek-merek yang dia sangat menjaga kepercayaan customernya, dia memang akan menggunakan level 1 harga dan level 2 harga. Maksudnya ketika ada barang produknya dia yang tidak bagus, dia nggak ragu-ragu untuk mengatakan ya ini cacat ya Bu, sehingga harganya berbeda gitu. Kadang-kadang bahkan mata kita nggak bisa ngeliat cacatnya gitu. Tapi mereka perlu melakukan hal itu karena itu nanti berkaitan sama standarisasi mutu mereka. Nah ini kadang-kadang kita menggampangkan, sehingga katakan misalnya ada merek, saya kalau menyebut merek kan nggak boleh ya. Merek aja ya. Oh iya merek aja, nanti saya dimarahin lagi sama netizen. Katakan ada merek A gitu ya, kemudian ketika dia sudah mulai punya di beberapa tempat, orang kan
ekspektasinya semua sama rasanya, tapi dalam kenyataannya tidak. Standar kualitasnya harus dijaga. Iya, berarti. padahal yang dilihat yang A-nya itu, gitu Oke. ya. Katakan di tempat pertama, disitulah dia pertama kali dan dia di situ sukses. Tapi begitu dia buka cabang kelima, udah. Nah ini tantangan buat mereka yang memang ingin standar produknya itu diakui. Gitu. Makanya dalam hal ini saya dulu tahun 2012 itu memiliki toko kue online ya. Jadi di masa saat itu belum banyak toko online, alhamdulillah saya sudah menjalaninya. Jadi salah seorang partner saya itu yang memang beliau well known terhadap teknologi IT karena beliau memang orang IT. Sekaligus bakernya. Oh. Jadi luar biasa memang beliau. Bagian dapur, bagian IT-nya kalau juga. bagian dapur sebenarnya tidak ya, karena kita punya orang dapur. Tapi resep tuh semua beliau, dari resep aja ya. beliau. Dan memang beliau baker. Tapi kita sama-sama masih kerja waktu itu. Saya kerja, beliau kerja gitu ya. Nah itu dari beliau kita ketika penetrasi pasar kita karena kami berada di kelas premium. Nanti kalau ada waktu kita bicara kelas premium ya. Oke, boleh. Itu saya juga baru tahu bahwa ada toko-toko merek terkenal dalam hal ini roti itu di batas waktu dia sebelum expired itu dia sudah melempar ke pasar tanpa mereknya. Menjelang expire ya? Iya. Padahal pada saat expired itu dia masih bisa ya. Tapi dia nggak mau. Karena ketika nanti misalnya katakanlah ada kesalahan, ada sedikit keras, itu kan yang kena dia. Karena brandnya dia. Iya. Jadi dia udah lempar itu ke pasar bahwa kemasannya diganti. Oke, menarik Bu. Jadi faktornya baru 2. Sebentar, biar nggak terlalu, biar bisa napas dulu nih kan. Jadi tadi kualitas ya. Pertama faktor pembentuk pertama ada kualitas dan kedua adalah pertama adalah kualitas, yang kedua tadi bisa dipercaya, bisa diandalkan. Terpercaya. Oke, jadi branding ini kan tadi sebenarnya identitas ya. Betul. Dua faktor ini yang menjadi identitas dari brand tersebut gitu ya. Faktor lain kira-kira apa? Faktor yang ketiga berarti ya. Insya Allah 15 sampai 5 ya. Oke. Faktor yang ketiga itu bermanfaat. Kenapa dia bermanfaat? Karena kan kompetitor kita banyak. Nah, jadi di sini pentingnya memang setiap brand itu menaikkan faktor-faktor keunggulan dia. Sehingga dengan itu orang berpikir bahwa oh ya saya membeli produk ini karena memang dia unggul atau bermanfaat. Ya meskipun kalau kita bicara tadi kuliner ya, semuanya hampir sama ya. Tapi dalam kategori misalnya sekarang ada gerakan healthy food. Ya ada gerakan healthy food. Nah ini memicu sebenarnya bagi para pemilik produk untuk memperhatikan agar dia tidak tertinggal dari arus itu. Gitu. Karena dalam konteks healthy food ini itu adalah nilai value. Nanti value itu masuk ke sosialisasi branding sebenarnya. Ya. Jadi dan itu sah-sah saja buat kita. Makanya kemarin saya ada hal yang bagi saya emang hebatnya orang Indonesia, benar juga kan waktu kita awal pandemi ini kita banyak hal rempah-rempah itu dianggap sebagai salah satu penguat ya. Dan saya rasa itu sah-sah saja karena banyak penelitian juga tentang itu fungsi rempah-rempah kita yang luar biasa. Nah ujung-ujungnya ini rendang banyak loh rempah-rempah gitu. Ya sah-sah saja bagi saya ya. Cuman memang mengemasnya bagaimana gitu ya, nah itu kan harus diperhatikan juga. Tapi kadang bermanfaat ini kalau tadi bukan nyebutin bermanfaat itu lebih ke arah manfaat langsung dari sebuah barang itu ya. Tapi kadang ada barang yang mungkin nggak terlalu bermanfaat, tapi dia tetap laris gitu ya. Contoh sekarang kita lagi happening tuh ada cake ya, ada cake yang di branding, co-branding dengan salah satu brand ya, yang kalau kita beli versi standarnya paling nggak nyampe 10.000 harganya, tapi ini di branding dengan warna beda jadi harganya 500.000 gitu ya. Itu kan sebenarnya dari sisi manfaat mungkin nggak terlalu. Nah jadi dalam konteks branding ini nanti ujungnya memang kita bicara orang membeli merek. Ya gitu ya kira-kira ya. Ya jadi maksudnya gini, kalau kita bicara burger kita buat sendiri gitu ya, kita akan habis berapa? Misalnya 30.000 ya, 40.000 misalnya. Dan itu udah enak kok, udah enak banget.
Tapi itu made home just for us gitu ya, Okay. cuma buat kita. Tapi begitu kita masuk sekarang ke burger kelas premium, makanya udah di 70.000, Ya, udah 2 kali lipat. 2 kali lipat. Ya, karena kita beli mereknya dia. Gitu. Mereknya, Nah, standar kualitas tadi. standar kualitasnya dia dan Terpercaya. memang mereknya itu. Dan kalau kita menyasar ke kalangan milenial, lagi-lagi kita akan bicara misal value-nya lifestyle. Ya. Itu nggak terhindarkan sama sekali. Ya. Ya meskipun kadang-kadang nanti trennya akan seimbang lagi ya. Jadi kan sering tuh kita lihat, oh ini happening nih gitu. Seberapa lama sih? Itu nanti dia ada keseimbangannya. Kecuali produk itu terus-menerus melakukan inovasi dan juga kemudian dia menjaga standar dia, itu dia akan stabil. Ya. Jadi itu tadi Mas ya. Jadi itu memang terjadi betul. Makanya dalam hal ini kan kalau kita punya kemampuan yang sudah cukup bagus seperti itu, sayang kalau nggak di-deliver ya, kan gitu. Kalau kita bicara bisnis, kita bicara usaha. Yeah. Tadi Pagi saya kebetulan peserta ya di acara webinar UKM UI ya. Okay. Dan pembicaranya itu Pak Tonto Yahya, karena dalam rangka Hari UKM internasional, yeah. Saya mengucapkan juga ya selamat ya buat para UKM kita. Itu ternyata jiwa bela usaha kita itu nomor 21. Nomor 21 dari berapa negara ya? Di Asia di bawah Sri Lanka. Iya, iya. Waduh, saya dengarnya sedih juga ya. Iya, memang kalau waktu itu ya, kalau kita ngomong wirausaha nih, menyinggung sedikit ya, memang salah satu tokoh Indonesia tuh sempat ngomong waktu itu bahwa sebenarnya standar minimal ya UKM itu harusnya tuh sekian persen dari jumlah total penduduk, dan di Indonesia tuh belum ada 1%-nya. Betul. Jadi kurang banget Bu ya. Iya. Ini ya, apa kita berharap endorse pemerintah yang lebih besar ya. Okay. Kalau tadi sih Bu Gita mewakili Dirjen Kemenpar itu memang mengatakan sebenarnya dananya cukup ya untuk dalam masa pandemi ini pun. Oke. Nah, karena ada kan di seluruh dunia ini memang pemerintah melakukan supporting ya. Gitu. Dan salah satunya dalam budget dalam masa pandemi COVID ini kan angkanya 600 tapi kabarnya kemarin bergerak di 900 ya. 900 T naik Bu, naik 900 T. Iya. Mudah-mudahan yang 300 T-nya itu buat apa UKM ya? Ya. Jadi karena menarik sebenarnya ya untuk bicara tentang belajar dari UKM Selandia. Cuman faktor sangat terpenting memang endorse pemerintah itu luar biasa. Okay. Sampai penangguhan sewa itu ada mereka. Sama persis seperti Jerman lah. Jerman juga melakukan hal yang sama. Okay. Tapi kan itu harus ketok kalau pemerintah eksekusinya benar di bawah. Betul. Itu tanpa itu tidak mungkin. Kalau sekarang Itu jadi ke situ ya? nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa nih siap. karena kita berkaitan dengan ini dengan ya, branding dengan ya? branding. Tapi setuju ya, harusnya pemerintah itu punya harus turun langsung lah. Kalau sekarang ini terkait dengan sewa tadi misalnya, kebanyakan UKM itu harus nego langsung dengan pemilik tempat. Ya saya sendiri kebetulan ada punya beberapa toko, mau nggak mau harus nego dengan, dan tergantung pemilik toko atau pemilik pasarnya gitu ya. Pengusaha muda kita berarti ya. Besok-besok harus jadi narasumber untuk real di lapangan. Ya memang sih forecast para ekonom sendiri akhir tahun kalau tidak ditangani dengan serius kita resesi ekonomi ya. Gitu. Okay. Kalau berkaitan dengan usaha, dari jangan kemana-mana kotaknya. Ya. Okay. Jadi memang UKM kita sangat membutuhkan supporting. Tetapi kalau saya memandang ya dalam konteks pandemi ini kita work from home, itu sebenarnya kesempatan. Okay. Kesempatan juga untuk para UKM kita itu mengembangkan mekanisme kerja di rumah. Okay. Memang harus well-known information dan kemudian juga teknologi. Oke, gitu. jadi sebenarnya ini musimnya kondisinya memungkinkan untuk tumbuhnya UKM Harus. yang akan bertambah banyak lah gitu ya. Dan mereka lah yang akan menggerakkan roda Betul, perekonomian kita. setuju. Karena kalau yang besar-besar justru malah hampir kolaps kan? Betul. Ya, karena banyak faktornya. Ya betul. Nah itulah tujuan kita undang Bu Ika sini supaya nih para sahabat Gaspol ini agak lebih lebih punya sudut pandang yang luas terkait dengan branding. Berarti balik lagi ke laptop tadi. Banyak partikel kita pakai ya. Jadi memang
faktor-faktor ya tadi ya, Ya, pembentuk jadi selain sampai mana tadi? bermanfaat. Tadi Bermanfaat. Ya. bermanfaat. Nah, keempat kita bicara harga. Harga. Iya. Jadi harga itu ya banyak faktor. Faktor paling utamanya adalah dua. Satu, kualitas produk kita itu costnya berapa. Yang kedua, pasar yang mau kita tuju. Jadi itu dua-duanya pasti akan simultan ya. Jadi kalau kita bicara pasarnya atas ya berarti punya konsekuensi di kualitas. Kalau kita bicara pasar medium, bukan berarti kita. Jadi gini, saya memahami ketika orang mengatakan, mohon maaf ya, istilahnya apa, mucer ya, apa murah meriah ya. Murah meriah. Ya, tapi dari sisi branding itu tidak menjual. Tergantung target marketnya lagi. Tapi bukan begitu. Justru ini ada tanggung jawab bahwa bagus itu tidak identik dengan murah itu tidak identik dengan kualitas yang salah-salah, enggak. Gitu, paham ya maksudnya Mas ya? Gitu. Kadang-kadang kan suka ada istilah di masyarakat itu ya namanya juga harganya murah, padahal nggak boleh begitu juga. Justru kalau kita bicara konteksnya branding, bagaimana seseorang itu mampu memberikan keunggulan produknya dia dengan sasaran segmennya dia, dan dia bertanggung jawab untuk itu gitu lah kira-kira. Ya, jadi dengan hal seperti inilah kita akan bisa bersaing dengan pihak lain. Kalau enggak kita nanti sub terus gitu. Ya, jadi dari sisi harga ini kita juga harus memberikan literasi gitu ya terhadap para UKM kita gitu ya, nggak usah menggunakan istilah-istilah yang seolah-olah murah kemudian ya apa adanya gitu. Akhirnya mendowngrade brand kita ya. Nggak seperti itu. Karena produk kita itu harus kita jual bahwa ini produk ini sudah bagus gitu ya. Kita boleh bicara sertifikat gitu kan ya, ada quality control dan segala macam. Kemarin kalau nggak salah Gaspol mengundang Rempah Ayu ya. Rempah Ayu. Dari sisi nama itu bagus sekali. Iya. Jadi momennya pas ya, momennya pas pandemi. Dan Ayu itu memang identik dengan Jawa gitu kan ya, Rempah Ayu itu padahal di bawahnya di describe-nya saya lihat ada pompon ya. Jadi itu udah luar biasa menurut saya ya. Beliau itu dan bahkan beliau teruji gitu ya dengan bahkan dia menaikkan produknya dengan memakai gula aren kan. Gitu ya. Jadi memang luar biasa. Baru yang terakhir semua itu membentuk citra. Pak Rahmat. Jadi citra itu bukan ujuk-ujuk datang. Jalannya panjang ya. Jalannya panjang, sangat panjang gitu. Dan semua itu nantinya insya Allah yang terekam di benak konsumen. Sehingga dengan itulah dia katakanlah ya mau sedikit mengeluarkan harga lebih misalnya kalau kita nyasar kelas premium ya, atau dia bersusah-susah mendatangi kita misalnya gitu ya. Jadi dalam konteks ini kira-kira kurang lebih semua itu faktor yang membentuk branding. Faktor yang membentuk branding. Jadi ada 5 tadi ya faktor yang membentuk branding. Jadi memang branding itu satu identitas dan ini jalannya panjang gitu. Betul. Jalannya panjang. Nah, cuman jadi pertanyaan adalah ketika banyak terutama mungkin yang work from home atau yang sekarang banyak stay di rumah itu kan ibu-ibu ya, mbak-mbak gitu ya. Dia udah punya produk. Dia udah punya produk dan kadang branding itu udah mulai dia bentuk tapi mungkin nggak step-stepnya nggak sesuai dengan tadi gitu ya. Nah, cuman setelah udah ada produk, merek udah ada lah simpelnya gitu. Kadang bingung cara apa ya memasarkannya atau mendelivery brandnya atau mendelivery produknya. Itu ada tips nggak Bu? Sosialisasi ya. Sosialisasi kah seperti itu? Ya. Yang pertama pasti kita bicara. Kalau kita bicara brand ya kita bicara membentuk brand itu salah satunya adalah logo. Logo identitas brandnya itu apa? Misalnya logonya kah atau namanya kah gitu ya. Dan ini memang harus simpel, gitu ya, sederhana, mudah diingat. Kalau kita misalnya melihat huruf M kuning besar di jalan gitu, kita udah tahu ya. Bahkan kalau M besar gitu ya. Ya gitu ya. Sampai saya pernah melewati sebuah daerah itu tanah lapang kosong ya, kemudian ada tiang di situ di atasnya huruf M kuning besar sekali. Jadi saya kemudian dalam hati berpikir memang luar biasa ya tim brandingnya, catching dan mereka nggak mau kehilangan momen itu. Itu kan masih kosong ya, entah kapan akan dibangun istilahnya begitu. Tapi riset pasar mereka kan pasti sudah tahu bahwa hurufnya mereka itu sudah tersosialisasi. Betul. Nah dalam konteks sudah tersosialisasi itu kan sebenarnya rentang waktunya panjang. Nah ini
kesalahan karena produk kita itu gampang gonta-ganti. Oke. Jadi belum tertanam gitu ya, waktunya belum panjang, riset pasarnya masih setengah-setengah, udah Belum diingat pasar udah ganti gitu ya. Iya gitu ya. Ya meskipun kalau gantinya karena hal-hal yang signifikan itu tidak terelakkan ya. Tapi kalau sebenarnya produknya udah bagus nih gitu ya, cuma mungkin ada hal-hal yang belum dilakukan, itu sebenarnya ada proses yang harus dia lalui gitu ya. Itu satu. Jadi dari segi logo ya. Dan logo itu tidak harus tadi misalnya huruf. Kalau kita lihat apel juga kita udah tahu ya, apel kegigit maksudnya iya, ya, betul. itu udah tahu ya. Jadi dalam konteks itu ada masalah logo. Kemudian kita bicara iklan udah pasti. Ya, iklan berarti bisa offline, bisa online. Nah dalam konteks pandemik ini, saya rasa tim Gaspol perlu tuh mengundang pakar komunikasi digital gitu ya. Bicara santai ya, tapi di Ibu Rempayu itu juga saya luar biasa ya. Beliau mengatakan, jadi ini udah online belum? Udah, saya pakai WhatsApp. Waduh, itu jawaban yang cerdas banget ya. Karena WhatsApp sekarang terdefinisikan sebagai medsos. Ya, betul. Nah, dia bukan lagi sekedar aplikasi chat, tapi dia sudah terdefinisikan sebagai medsos. Karena sampai dia sekarang ada akun bisnis ya. Ya, ada akun bisa bisnisnya gitu. Facebook sendiri begitu. Ya. Nah, jadi apa tadi, logo, iklan offline maupun online ya. Kemudian ada masalah marketing udah pasti. Ya, marketing. Dan ada value nilai. Value nilai ini biasanya berkaitan lebih kepada harusnya ya storytelling. Gitu. Karena storytelling ini orang juga pengen tahu ya awalnya gimana sih nih produk ini. Tapi itu biasanya tahapannya nanti ya. Kalau dia sudah semakin tersosialisasi, itu penting untuk disampaikan. Oke, jadi delivery brand kita melalui konsumen atau melalui pelanggan kita kan? Betul, yeah. Betul storytelling. Endorse itu kan bisa tanda kutip ya, bisa profesional, bisa memang testimoni. Testimoni betul, betul. Iya, jadi dan itu malah yang bahagia banget kan orang jadi suruh jadi testimoni ya. Ya. Dan itu yang paling efektif Bu. Apa kalau saya lihat ya. Kalau kita ada salah satu restoran Padang terkenal tuh slogannya dia cukup terkenal tuh Bu ya. Ada di mana? Ditempel di restorannya tuh, kalau Anda suka, Anda puas, tolong beritahu teman Anda kan gitu. Kalau tidak puas beritahu kami gitu. Jadi storytelling gitu ya. Iya. Oke. Tapi itu basic komunikasi dasar tuh Mas. Ya, communication mouth to mouth. Itu betul sekali. Itu sampai kapanpun nggak akan hilang. Nggak akan hilang. Mungkin medianya berubah ya. Medianya jadi digital. Tetap aja di orang. Gitu. Dan tadi WhatsApp jadi salah satu yang cukup efektif sekarang ya untuk mendelivery pesan, Ini kalau kita bicara memang ada hambatan dalam pemahaman marketing online lain ya Mas. Kenapa tidak gitu? Tapi kalau misalnya ada memang katakanlah dalam hal ini mohon maaf bukan underestimate ya terhadap ibu-ibu gitu ya, kalau itu ya daripada beliau misalnya off sama sekali, dia pasti insya Allah bisa menguasai aplikasi yang paling sederhana. Paling sederhana. Hanya memang dia harus punya continue ya. Nah kalau kita bicara marketing nanti kan kita bicara masalah selling juga ya. Masalah selling dalam hal ini pengertian sederhana seperti promosinya kapan ya, itu akan terkait sama nanti momen, budget. Ada orang mengatakan gini, kalau kalau jualan kalau rugi untuk apa gitu ya. Tapi dalam tahap awal dia ingin mempromosikan itu sebenarnya tidak dihitung sebagai rugi, itu adalah cost daripada investasi dia gitu. Nah ini, tapi pemahaman ini juga harus balance ya antara kekuatan katakanlah si pemilik bisnis ini sendiri ya dengan kekuatan dia sejauh mana dia mampu melaksanakan hal itu. Tapi di satu sisi bahwa itu harus dilakukan, itu dilakukan baik dari pusat kecil maupun pusat besar. Betul, setuju. Jadi memang ya branding marketing ini kadang beberapa pelaku bisnis ya terutama UMKM ini belum begitu menyadari Bu. Saya setuju banget gitu ya. Jadi kadang mereka berhitung agak-agak pelit untuk marketing gitu. Bahkan sekedar membayar tadi misalnya kita ada Facebook, membayar Facebook Ads saja kadang hanya murah kalau nggak salah itu saya berapa kali dapat penawaran itu sekitar 20.000, 30.000. Kita berpikir ulang ini kira-kira bermanfaat nggak nih? Nah yang begitu-gitu kira-kira gimana Bu? Iya masalah literasi ya.
Jadi memang masalah literasi ini sesuatu yang menjadi kalau bagi saya pribadi tanggung jawab terbesarnya memang bukan di mereka. Tanggung jawab terbesarnya ada instansi-instansi terkait. Dari pemerintah balik lagi pemerintah, kemudian jelas dalam hal ini kita punya pemerintah daerah ya, dalam semua skop terkecil gitu. Karena kan yang namanya insight itu kan harus diberikan makanannya dulu gitu ya. Nggak bisa juga orang dipaksa kan nggak bisa ya. Nah, jadi dalam hal ini saya sepakat sekali bahwa ya kita harus menaikkan nih tingkat literasi kita ya, tetapi di satu sisi memang kalau kita menunggu sementara masalah kompleks ya kan masalah kompleks ya, pada akhirnya itu semakin terabaikan ya, tidak menaikkan yang seharusnya memang mereka butuhkan. Tapi yang tadi Ibu cerita terkait dengan market branding ini jalannya panjang gitu ya, tapi selain dari itu juga pemerintah itu dalam menumbuhkan jiwa entrepreneurship ya di kalangan masyarakat ini juga nggak bisa sebentar, nggak bisa instan ya, harus panjang Bu. Tapi pemerintah punya resource untuk itu. Pasti punya resource. Jadi saya kan tadi sudah sepakat nggak boleh nyebut brand ya, jadi nggak boleh nyebut wilayah juga ya. Ada seorang saya lupa di daerah mana itu Pak Bupatinya itu mewajibkan batik lokal. Dan ternyata itu langkah yang sangat efektif. Perusahaan batik lokal di daerahnya naik 400%. Ya saya pikir wajar lah, pasti. Ini di satu sisi saya supporting kalau Pak Gubernur DKI ya, nggak apa-apa lah ya wilayah kita gitu ya. Itu supportingnya sudah cukup banyak. Tapi kita endorse lagi ya. Ya meskipun perusahaan batik nggak ada di DKI ya. Tapi mengenai masalah dukungan pemerintah terhadap UKM, kayaknya kita perlu sesi khusus Bu. Harus ya, karena panjang ya. Diskusinya akan panjang banget. Tapi saya setuju sama Ibu bahwa pemerintah perlu mendukung penuh dari keberadaan UKM ya. Mulai dari bukan cuma sekedar UKM yang sudah terbentuk, tapi juga yang belum memiliki kesadaran entrepreneurship itu harus benar-benar dibangun oleh pemerintah ya. Bahkan mulai dari pendidikan di tingkat dasar gitu ya. Ya karena perekonomian itu kan memang tidak bisa bergerak kecuali kita sendiri yang menggerakkan ya Mas. Betul. Gitu. Dan kalau tadi catatannya saya mengikuti mempelajari UKM di Selandia Baru itu catatannya adalah 90% ya itu mereka semua terlibat rakyatnya gitu. 90%. 90%. Wow. Tapi memang negaranya kecil ya Mas, segede kota Bogor. Iya. Tapi kalau kita bicara presentasi begitu besar sekali. Betul sekali. Jadi kekuatan resource kita itu kan berbeda-beda pastinya setiap wilayah. Nah, keunggulan setiap wilayah itulah yang kemudian harus di-branding. Gitu. Dan branding keunggulan wilayah itu kan harus dipicu dari atas dan dari bawah. Jadi dari bawah dalam konteks pelaku-pelakunya, ya, penggiat-penggiatnya, dari atas dari konteks kebijakannya dan supportingnya. Oke, mungkin segitu aja dari kita ya terkait dengan branding. Dan mudah-mudahan ke depan brand dari Sahabat Gaspol makin bisa terdelivery dengan baik, dan tentunya nantikan ke depan bahasan-bahasan atau mungkin topik-topik yang menarik lainnya dari Gaspolting. Dan jangan lupa di subscribe dan di klik lonceng ya, klik lonceng. Dan terima kasih Bu Ika untuk kehadirannya. Mudah-mudahan karirnya sukses dan sukses juga buat Institut Setiami. Ya mudah-mudahan ya makin bisa menyebarkan para lulusan-lulusan yang berprestasi ya, berkualitas. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi dengan Gaspolting. Subscribe bro.